Salam saudara-saudara sahabat rohani yang dikasihi Tuhan. Sebelum kita memasuki renungan ini, marilah kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus kiranya menyertai kamu. Amin. Renungan bagi kita pada saat ini diambil dari kitab Roma pasal 8 ayat 31. Sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semua itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Indah sekali firman ini, jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Itulah tema renungan kita pada saat ini. Roma adalah kota penuh pesona. Tidak hanya kota tujuan wisata yang memikat wisatawan dunia, tetapi juga kota tua yang penuh kisah dan sejarah. Di zaman pertengahan, Roma adalah pusat perpolitikan dunia, dan hingga kini banyak karya-karya para pemikir sosial politik dari kota Roma masih dianggap aktual, sehingga perlu dijadikan bahan kajian di berbagai perguruan tinggi di seluruh dunia. Sahabat rohani yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tetapi kota Roma juga memiliki sejarah kelam dan sejarah pahit bagi kita, khususnya umat Kristen. Pada awalnya umat Kristen di kota Roma tidak hanya ditempatkan sebagai warga kelas paling bawah, tetapi juga dipandang dengan kebencian mendalam oleh para elit. Ketidaksukaan ini sebenarnya dilatar belakangi oleh ketakutan terhadap perkembangan ajaran Kristen yang semakin meningkat di kota itu, terutama dari lapisan-lapisan masyarakat kelas bawah. Sentuhan kasih terhadap sesama dan ajaran tentang kesetaraan manusia yang menjadi esensi kehidupan Kristen seakan menjadi fase yang dapat memberikan seteguk air yang melegakan bagi mereka yang kesehariannya hidup di gunung penderitaan. Inilah yang tidak disukai oleh para penguasa dan lapisan elit kota Roma. Untuk membatasi perkembangan kekristenan ini, berbagai aturan pun diciptakan. Sahabat rohani yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Kitab Roma adalah surat yang dituliskan oleh Rasul Paulus kepada orang percaya di Roma, itu sekitar tahun 56 sampai 58 Masehi. Surat-surat Paulus memiliki pengaruh yang sangat besar pada kekristenan saat itu. Nats Kitab Roma 8 adalah salah satu bagian terpenting dari pengajaran Paulus. Saat itu Paulus belum pernah mengunjungi kota Roma. Namun agama Kristen sudah ada di sana selama bertahun-tahun. Awalnya gereja Roma mempunyai landasan yang kuat dan terkenal. Sentimen terhadap orang Kristen sudah menjadi isu yang biasa. Kekejaman para penguasa dan lapisan elit bangsawan Romawi kepada orang-orang Kristen kian memuncak setelah Kaisar Nero menjadi Kaisar Romawi. Hanya beberapa tahun setelah surat Paulus ditulis, umat Kristen disalahkan atas pembakaran kota Roma. Kaisar Nero memerintahkan agar Roma dibakar, kemudian menyalahkan orang-orang Kristen untuk mengalihkan kemarahan penduduk Roma dari dirinya sendiri. Perburuan atas orang-orang Kristen sangat meningkat dengan begitu cepat, serta menjadi penganiayaan yang mengerikan yang berlangsung selama sisa-sisa pemerintahan Nero. Nero menjadi pemerintah selama 15 tahun, tetapi kekristenan justru semakin berkembang begitu cepat. Dan kekristenan pada akhirnya mendominasi kekaisaran Roma sampai pada saat ini. Sahabat rohani yang dikasihi Tuhan Yesus, sepanjang Roma pasal 8, Rasul Paulus memberitahu kita bahwa banyak kebenaran rohani yang mendalam. Paulus tidak mengatakan bahwa karena kita diselamatkan, maka tidak ada hal buruk yang akan menimpa kita
atau bahwa kita tidak akan menghadapi perlawanan. Bahkan kesukaran atau rasa sakit akan kita alami secara masif. Alkitab tidak pernah menyangkal bahwa kita mempunyai musuh, rintangan dan masalah yang menghadang, atau bahwa kita tidak mempunyai tantangan yang berat. Tetapi meskipun kita menderita, bukan berarti Tuhan tidak menyertai dan mendampingi kita. Dalam ayat-ayat sebelumnya Paulus telah menunjukkan bahwa Allah sedang bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang mengasihinya. Bukan berarti penderitaan selalu jauh dan tidak ada dalam kehidupan kita. Tuhan yang selalu menjaga kita dalam setiap kondisi, termasuk dalam penderitaan, akan menjadi pegangan kita yang kuat. Dalam ayat-ayat yang berikut ada satu hal yang menarik. Dari Efesus 1 ayat 4, Paulus telah menunjukkan bahwa Allah sedang bekerja untuk menyelesaikan tujuannya dalam diri kita yang telah dirancangkan bahkan sebelum ia membentuk dunia. Dan tidak ada yang bisa menghentikan rancangan Tuhan, bahkan tidak ada yang bisa menentang Tuhan. Sahabat rohani yang dikasihi Tuhan, apa pesan renungan ini bagi kita? Meskipun Tuhan di pihak kita, banyak orang akan menentang kita. Kita harus bersiap menghadapi penganiayaan, pencobaan, kesengsaraan dan penderitaan demi Injil dan nama Yesus. Apa yang Paulus singgung dalam Roma 8:31 adalah bahwa apapun yang terjadi, tidak seorang pun yang dapat melawan kuasa, otoritas, dan kedaulatan Allah bagi umatnya. Betapapun buruknya keadaan yang kita alami, kita harus ingat bahwa Tuhan ada di pihak kita. Dia sangat mencintai kita. Kita adalah anak-anak Tuhan, memiliki kekuasaan yang dalam diri kita. Maka jika Allah di pihak kita, Dia selalu ada untuk kita dan tidak ada yang bisa menaklukkan kita. Inilah yang dipelajari Yusuf di penjara, yang dipelajari Ayub dalam penderitaan, pelajaran Daud melawan Goliat, pelajaran Daniel dan di gua singa, dan Sadrak, Mesak serta Abednego di tungku api, yang sebelumnya telah terjadi oleh Paulus disimpulkan seperti itu. Sesungguhnya yang berperang untuk kita jauh lebih besar daripada berperang melawan kita. Jadi jangan pernah takut dan gentar. Jika Allah di pihak kita, siapa yang berani melawan kita? Tuhan selalu menang dan kita pun akan menang. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Allah Bapa di surga, begitu indah firman-Mu yang kami renungkan saat ini. Ada satu hal yang Paulus sampaikan kepada semua umat Kristen sepanjang zaman, terkhusus pada jemaat Roma yang sedang bergumul mengalahkan kuasa-kuasa yang lebih besar dan kejam untuk memusnahkan mereka. Paulus memberikan satu hal yang sangat penting. Sebab itu apa yang akan kita katakan tentang semua itu? Jika Allah di pihak kita, siapa yang akan melawan kita? Allah di pihak kita. Ini yang menjadi pegangan kami. Ini yang menjadi kepercayaan kami. Allah di pihak kami. Dalam segala hal, kemelut, perjuangan, dan penderitaan. Jika Allah di pihak kami, siapa yang berani melawan kami? Karena itu Tuhan, biarlah Engkau selalu berada di pihak kami, agar kami selalu tegar dan kuat dalam menghadapi apapun di perjalanan hidup ini. Ya Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang agung, untuk itulah Engkau datang ke dunia, hadir bersama kami. Namamu Immanuel, Allah beserta dengan kami. Jika Allah beserta dengan kami di dalam Kristus, maka kami tidak akan pernah gentar dan takut, karena Allah berada di pihak kami. Ya Roh Kudus, pimpinlah kami untuk selalu berani melangkah dan mengandalkan Tuhan untuk memenangkan semua perjuangan kami
sampai pada Maranatha. Terima kasih Bapa di surga, indahnya firman-Mu membuat kami semakin berani berjuang karena Allah ada di pihak kami. Dalam nama Tuhan Yesus, dengarkanlah doa kami ini. Amin.